Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Remaja Dia Puspitasari dari Program Studi Teknik Mekanikal Bandara. Saya sekarang masih bersekolah di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Banyak orang yang tidak mengetahui apa sih yang kita dapat jika kita masuk di jurusan D3 Teknik Mekanikal Bandara di Politeknik Penerbangan Indonesia. Nah, oleh sebab itu, kali ini saya akan membahas salah satu materi yang dipelajari dari kami karena Taruni Politeknik Penerbangan Indonesia dengan program studi Teknik Mekanikal Bandara, yaitu konveyor. Kita akan membahas materi ini dengan menggunakan video presentasi yang saya buat sendiri. Jadi mohon dimaklumi jika ada salah kata atau kurangnya penjelasan secara mendetail. Oke, langsung saja kita mulai. Peralatan baggage conveyor presentation made by Taruna Remaja Dia Puspitasari dari Program Studi D3 Teknik Mekanikal Bandara Angkatan 11 Charlie. Di peralatan baggage conveyor presentation ini, kita akan membahas beberapa poin penting, yaitu 1. Pengertian 2. Fungsi masing-masing peralatan 3. Prinsip kerja peralatan 4. Jenis-jenis peralatan dan 5. Penjelasan bagian-bagian detail dari peralatan tersebut. Mari kita mulai dari poin pertama. Kita akan membahas pengertian. Konveyor atau mesin conveyor merupakan peralatan sederhana yang dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lain sebagai alat angkut suatu barang tertentu untuk kapasitas kecil sampai besar. Nah, itu adalah gambar dari konveyor. Lalu kita akan membahas fungsinya. Fungsinya itu memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya secara terus-menerus dan berkelanjutan, sehingga sangat berperan penting sebagai alat transportasi barang. Dilihat dari fungsinya yang dapat meringankan pekerjaan, penggunaan konveyor sangat banyak digunakan di dunia industri dan penerbangan sebagai penunjang dan dalam operasionalnya. Pembagian jenis-jenis konveyor sangat berpengaruh pada penggunaannya, tetapi tidak mengurangi fungsi dari sistem kerja konveyor. Konveyor terbagi menjadi dua, yaitu 1. BDS atau Baggage Departure Handling System, yang merupakan alat yang berfungsi untuk memindahkan barang dari check-in counter ke pesawat. Dan yang kedua itu BAS atau Baggage Arrival Handling System. Ini merupakan alat yang berfungsi untuk memindahkan barang bawaan penumpang menuju ruang kedatangan. Poin selanjutnya yaitu prinsip kerja konveyor, di mana telah mentransportasikan material yang ada di atas belt, di mana umpan setelah sampai di head material ditumpahkan akibat belt berbalik arah. Belt digerakkan oleh drive atau head pulley dengan menggunakan motor penggerak. Head pulley menarik belt dengan prinsip adanya gesekan antara permukaan drum dengan belt, sehingga kapasitasnya tergantung gaya gesek tersebut. Nah, di sini saya mempunyai sebuah video yang berkaitan dengan prinsip kerja konveyor yang berada di bandara. Dari video ini dapat dilihat di kolom description. Mari kita tonton bersama. Dimulai dari mentransportasikan barang dengan menggunakan penampang susun yang sesuai dengan kode barang yang diberikan saat proses check-in menuju ke area penyortiran barang.
kita bisa melihat penampang susunnya yang telah diberi kode. Ini adalah area dari tempat pensortiran barang. Di sini kita dapat melihat persimpangan di mana barang dipisahkan sesuai kode tujuan dan terminal pesawat. Di sini kita menggunakan program kerja robotik untuk memindahkan barang dan mensortirnya agar pekerjaan lebih cepat, efisien, dan menghindari adanya human error. Dilihat bahwa penanganan barang yang awalnya menggunakan mesin, sekarang barang transportasikan dengan beberapa mobil pengangkut barang yang akan dikemudikan oleh petugas menuju tujuan barang penumpang. Ya, di sini kita kembali menggunakan mesin atau sistem kerja robotik. Di sini kita dapat melihat beberapa jenis-jenis conveyor yang berbeda fungsinya. Demikian video singkat kita tentang bagaimana proses penanganan barang penumpang yang ditransportasikan sesuai kode tujuan barang tersebut yang terjadi di bandara. Nah, sekarang kita akan membahas bagian-bagian inti dari conveyor. Ya, kita mulai dari membahas belt. Belt itu berfungsi untuk membawa material yang diangkut. Ya, kita bisa melihat gambarnya dari samping. Bahas idler. Idler itu berfungsi untuk menahan atau menyangga belt. Menurut letak dan fungsinya, maka idler dibagi menjadi 4. Idler atas yang digunakan untuk menahan belt yang bermuatan. Idler penahan yaitu idler yang ditempatkan di tempat permuatan. Idler penengah yaitu yang dipakai untuk menjajaki agar belt tidak bergerak dari jalur yang seharusnya. Lalu ada idler bawah atau balik yang berguna untuk menahan belt kosong. Ya, kita bisa melihat gambarnya di samping. Lalu ada centering device, berfungsi untuk mencegah agar belt tidak meleset dari rorelnya. Unit penggerak atau drive unit. Pada belt conveyor, tenaga gerak dipindahkan ke belt oleh adanya gesekan antara belt dengan puli penggerak atau drive pulley, karena belt melekat di sekeliling puli yang diputar oleh motor. Ya, kita bisa melihat contoh gambar dari drive unit ini. Lalu bending the belt adalah alat yang digunakan untuk melengkungkan belt. Itu puli terakhir atau penengah, susunan roller, beban, dan adanya sifat kelenturan belt. Ya, gambarnya seperti yang di samping. Pengumpan atau feeder.
adalah alat untuk pemuatan material ke atas belt dengan kecepatan teratur. Ya, kita bisa melihat gambarnya. Lalu ada tree purse. Adalah alat untuk menumpahkan muatan di suatu tempat tertentu. Ini adalah contoh dari conveyor yang kita lihat di video cuplikan tadi, di mana barang ditumpahkan sesuai tujuan barang dan terminalnya. Lalu ada pembersih belt atau belt cleaner, yaitu alat yang dipasang di bagian ujung bawah belt agar material tidak melekat pada belt balik. Ya, gambarnya dari pembersih belt ada di samping. Lalu ada skirt. Adalah semacam sekat yang dipasang di kiri kanan belt pada tempat pemuatan atau loading point, yang terbuat dari logam atau kayu dan dapat dipasang tegak atau miring, yang digunanya untuk mencegah terjadinya ceceran. Ya, gambarnya di samping. Lalu ada hold back. Adalah suatu alat untuk mencegah agar belt conveyor yang membawa muatan ke atas tidak berputar kembali ke bawah jika tenaga gerak tiba-tiba rusak atau dihentikan. Gambar bisa dilihat di samping. Lalu ada kerangka atau frame. Adalah konstruksi baja yang menyangga seluruh susunan belt conveyor dan harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga jalannya belt yang berada di atasnya tidak terganggu. Ya, di sini kita bisa melihat ada beberapa poin dari kerangka atau frame ini. Ada sekitar 5 poin yang ditunjukkan. Lalu ada motor penggerak. Biasanya dipergunakan motor listrik untuk menggerakkan drive pulley. Tenaga atau HP dari motor harus disesuaikan dengan keperluan, yaitu menggerakkan belt kosong dan mengatasi gesekan-gesekan antara idler dengan komponen lainnya, menggerakkan muatan secara mendatar, mengangkut muatan secara tegak atau vertikal, menggerakkan tripper dan perlengkapan lain, lalu memberikan percepatan pada belt yang bermuatan bila sewaktu-waktu diperlukan. Ya, gambar dari motor penggerak bisa dilihat di samping. Sekarang kita memasuki materi di mana saya akan menjelaskan cara merawat conveyor system yang baik dan benar. Jika conveyor belt Anda tidak berfungsi dengan baik, ini akan memberikan konsekuensi yang tak terhitung di seluruh sistem Anda. Seluruh operasi dapat terhambat dan mengakibatkan hilangnya uang dan produktivitas. Untuk mencegah hal ini terjadi, Anda harus mengawasi dengan cermat cara kerja conveyor belt Anda. Dengan mengawasi dan memeriksa belt dengan cermat, Anda dapat mengetahui banyak masalah sebelum berkembang menjadi masalah besar yang membutuhkan banyak waktu dan uang untuk memperbaikinya. Tak peduli seberapa berhati-hatinya Anda, kesalahan masih dapat terjadi dan peralatan Anda akhirnya rusak. Ketika hal yang tak terhindarkan ini terjadi, penting untuk mengetahui cara memperbaiki komplikasi yang muncul. Perawatan conveyor system. Perawatan preventif melibatkan pemeriksaan terperinci mesin untuk memeriksa bagian-bagian yang tidak berfungsi atau menjadi lemah karena aus. Mengetahui masalah sejak awal bisa menciptakan peluang untuk menyelesaikan masalah sebelum dimulai. Koreksi dapat lebih mudah dilakukan dan tindakan dapat diambil untuk mencegah masalah produksi di masa depan. Ini memungkinkan keadaan yang lebih tinggi. Ini memungkinkan keandalan yang lebih tinggi dan mengoptimalkan masa pakai conveyor belt. Ada beberapa masalah yang mungkin harus dicari adalah belt yang tidak berjalan lurus, gulungan yang tersumbat, bantalan yang rusak, komponen yang rusak, atau belt yang sering tergelincir. Tapi tak satu pun dari situasi ini yang berarti bahwa belt Anda rusak.
Meskipun belt sering disalahkan ketika mesin rusak, bisa jadi bantalan atau komponen lain dari konveyor itu sendiri yang menyebabkan masalah. Jika belt berada dalam kondisi baik, tetapi masalahnya tetap ada, maka setiap bagian dari mesin harus diperiksa dengan cermat. Berikut adalah beberapa hal terpenting yang dapat Anda lakukan untuk menjaga konveyor sistem Anda berjalan dengan lancar. Pertama, periksa tumpukan kotoran. Sebagai bagian dari pemeriksaan rutin yang harus Anda lakukan pada konveyor belt Anda harus melakukan pemeriksaan kebersihan rutin. Periksa dengan hati-hati seluruh sistem Anda dari atas sampai ke bawah, dari sisi ke sisi, dan dari segala cara yang dapat Anda pikirkan. Cari penumpukan kotoran, puing-puing, atau residu jenis apapun. Dimanapun Anda menemukan jenis tumpukan ini, bersihkan sebanyak mungkin yang Anda bisa. Puing-puing adalah penyebab umum kerusakan sistem. Ini dapat menyebabkan belt tidak sejajar dan juga dapat menyebabkan penyumbatan di sistem Anda. Yang kedua, bersihkan sistem Anda secara teratur. Proses ini sering berjalan dengan memeriksa penumpukan kotoran. Namun jika Anda membersihkan secara teratur, Anda mengurangi kemungkinan terjadinya penumpukan kotoran sejak awal. Biasakan membersihkan sistem konveyor Anda secara rutin. Anda akan lebih mungkin untuk mengetahui masalah sejak dini dan mencegah masalah yang akan timbul sebagai akibat dari kotoran atau penumpukan material berlebih. Yang ketiga, periksa frame. Sulit bagi konveyor Anda. Yang ketiga, periksa frame. Sulit bagi konveyor Anda. Yang ketiga, periksa frame. Sulit bagi konveyor Anda untuk berjalan dengan baik jika seluruh sistem miring pada sudut yang tidak biasa atau terlempar keluar dari jalurnya. Yang dapat terjadi hanya dari gerakan reguler mesin serta sejumlah faktor lainnya. Bahkan ini mungkin terjadi ketika sistem sedang disesuaikan untuk mengangkut produk atau bahan yang berbeda. Sangat penting untuk memeriksa secara teratur untuk memastikan frame konveyor tersusun rapi dan semuanya terpasang dengan benar. Anda dapat dengan mudah mengonfirmasi dengan menggunakan level standar dan memeriksa untuk memastikan bahwa kedua sisi imbang. Yang keempat, periksa puli. Puli mudah diperiksa pada saat yang sama ketika Anda memeriksa frame. Pastikan setiap puli berada dalam sistem sejajar dengan frame konveyor. Jika puli ini tidak aktif, ini dapat menyebabkan masalah yang lebih besar dengan belt yang tergelincir dan bagian yang cepat aus. Yang kelima, periksa kelurusan belt. Fitur ini bukanlah sesuatu yang perlu diperiksa setiap kali Anda melakukan pemeliharaan karena melihatnya sekali sudah cukup. Namun Anda masih perlu melakukan analisis ini. Meskipun idealnya setiap belt dipotong dan dibentuk dengan sempurna, bukan tidak mungkin Anda mendapatkan belt yang rusak yang tidak lurus. Jika Anda tidak tahu tentang cacat ini, itu bisa mendatangkan malapetaka dalam sistem konveyor Anda melalui mistracking. Untuk memeriksa apakah belt Anda lurus atau tidak, coba lakukan trik ini. Lepaskan belt dari frame konveyor dan letakkan rata di lantai. Jika belt melengkung atau bengkok dengan cara apapun, itu berarti tidak lurus dan itu perlu diganti. 6. Jaga idler berjalan dengan lancar. Retun idler dalam konveyor belt menjadi kotor, membeku atau tidak selaras dengan waktu karena pemasangan yang tidak tepat atau keausan alami, sobek, dan gerakan. Bagian-bagian ini harus dibersihkan secara teratur dan kerataannya harus diperiksa. Jika idler Anda diam atau berhenti bekerja dengan cara apapun, itu dapat memberikan berbagai konsekuensi buruk untuk sistem Anda. Ini dapat menyebabkan belt Anda aus lebih cepat dari biasanya dan perlu diganti, di antara kemungkinan lainnya. Untuk menghindari situasi ini, cukup periksa idler secara teratur untuk melihat apakah ada masalah. Bersihkan saat sudah kotor dan ganti saat mulai aus. Yang ketujuh, ganti bagian yang aus. Nasihat ini tidak perlu diragukan, tetapi sangat penting sehingga Anda perlu mendapatkan perhatian khusus Anda.
Jika ada bagian tunggal dari sistem konveyor Anda yang mulai rusak, itu perlu diganti. Jika dibiarkan terus mogok tanpa pergantian, itu akan menambah ketegangan pada bagian lain saat mereka bekerja untuk membawa beban tambahan yang tidak dapat dilakukan oleh bagian yang rusak. Situasi ini mengakibatkan seluruh sistem Anda mogok lebih cepat atau tidak berfungsi dan perlu dimatikan sama sekali. Ada banyak alasan mengapa sebagian sistem bisa rusak. Bisa jadi ada penumpukan kotoran berlebihan yang menghancurkan material atau bagian itu tidak pernah dipasang dengan benar dan mengalami ketegangan yang berlebihan. Atau mungkin saja bagian itu telah menjadi tua dan secara alami rusak seiring waktu. Apapun masalahnya, penting untuk menggantinya sekarang sebelum menyebabkan kerusakan pada seluruh sistem. Sekarang kita masuk dalam materi pengamanan dan perawatan conveyor belt. Meskipun tidak berbahaya secara inheren, seperti banyak mesin dan peralatan berat lainnya, conveyor belt masih mampu menimbulkan kerusakan serius jika tindakan pengamanan yang benar tidak dilakukan. Jika ada anggota tim Anda akan memulai pekerjaan pemeliharaan, perhatikan tindakan pencegahan keamanan utama ini sebelum Anda mulai bekerja. Yang pertama, matikan conveyor belt. Poin ini sangat perlu ditekankan. Jangan melakukan pemeliharaan pada sistem konveyor yang saat sedang digunakan. Melakukan hal itu bisa beresiko membuat jari tangan Anda hancur atau patah jika jari-jari Anda terjebak dalam mesin. Yang lebih berbahaya adalah arus listrik yang menghidupkan conveyor belt. Untuk menghindari masalah dan bahaya seperti ini, lakukan tindakan pencegahan ekstra. Amankan dan pastikan semuanya dimatikan sebelum Anda memulai pemeliharaan. Yang kedua, jangan mengambil lebih dari yang bisa Anda tangani atau yang Anda handle. Jumlah listrik yang dibutuhkan untuk menyalakan sistem konveyor tidak boleh dianggap enteng. Kekuatan semacam itu dapat menyebabkan cedera serius, terutama jika Anda tidak berpengalaman dan tidak yakin dengan apa yang Anda lakukan. Jika Anda mulai curiga pada masalah dengan conveyor belt Anda, jauh lebih parah daripada apapun yang pernah Anda lihat, mundurlah. Mungkin sudah waktunya untuk memanggil tim pemeliharaan conveyor belt profesional. Meskipun ini mungkin tampak seperti kerumitan tambahan, selalu lebih baik mencari aman daripada akhirnya merusak sistem Anda secara serius atau membahayakan diri sendiri atau karyawan. Sekarang kita masuk dalam hal-hal yang perlu diperhatikan selama perawatan conveyor system. Untuk selama perawatan, yang pertama, jangan mengenakan pakaian longgar saat melakukan perawatan pada peralatan operasi. Yang kedua, waspadai kondisi berbahaya seperti ujung yang tajam dan bagian yang menonjol. Yang ketiga, saat menggunakan kerekan kabel atau peralatan mekanis lainnya untuk melakukan perawatan, berhati-hatilah agar tidak merusak conveyor belt. Bagian yang tidak selaras bisa berbahaya karena conveyor akan dinyalakan setelah perawatan selesai. Yang keempat, jaga kebersihan area. Bersihkan pelumas dan bahan lainnya sebelum menyalakan conveyor. Hal-hal yang perlu diperhatikan setelah perawatan. Yang pertama, sebelum menyalakan conveyor apapun setelah perawatan selesai, berjalanlah di sekitar peralatan dan pastikan semua peralatan keselamatan dan penjagaan ada di tempat. Ambil semua peralatan pemeliharaan dan hilangkan benda asing dari peralatan. Yang kedua, pastikan semua personil siap dan sadar bahwa conveyor akan segera dinyalakan. Yang ketiga, hanya personel yang berwenang yang boleh menyalakan conveyor setelah pemeliharaan atau setelah pematian darurat. Baiklah, demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan barusan adalah awal untuk kita dalam membuka bidang wawasan baru untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Saya harap semua tetap semangat menjalani hari, tetap waspada, tetap sehat, tetap gembira, dan yang terpenting adalah jangan berhenti untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.